السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan, mempraktekkan tauhid, maka lihat, bukan main-main ini, dakhalal jannata bighairi hisab, pasti akan masuk surga tanpa hisab. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Tidak ada kata-kata insya Allah. Kenapa? Pasti. Yang memastikan siapa? Allah. Gitu. Kalau menyebut si A, si B, si C, baru insya Allah. Kalau ini kaidah, maka beliau tidak mengucapkan insya Allah. Karena sudah dipastikan oleh Allah, pasti akan masuk surga, dan lihat, tanpa hisab. Luar biasa ini, tanpa hisab. Bagi yang apa? Mempraktekkan tauhid, mewujudkan tauhid. Kalau antum baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan masuk surga tanpa hisab adalah untuk orang yang menghabiskan hartanya fisabilillah. Enggak ada. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah untuk orang yang rajin sholat. Enggak ada. Masuk surga tanpa hisab adalah untuk orang yang mati dalam jihad, untuk orang yang puasa Daud misalnya. Enggak ada. Yang ada bertauhid. Mati dalam jihad tapi tidak bertauhid, kira-kira misalnya neraka. Mati dalam keadaan jihad, kata Nabi, dia di neraka. Padahal jelas mati sedang berjihad. Yang ada tauhid, bukan amal jawarih, bukan amal anggota badan, tapi amal hati. Tauhid kan amal hati. Coba rendengkan orang yang bertauhid dengan orang yang syirik, suruh duduk bareng, duduk satu meja. Ada bedanya? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Kalau orang sholat dengan tidak sholat kan ada bedanya. Tuh kelihatan sholat, yang ini enggak sholat. Tuh kelihatan yang ini bersedekah, yang ini enggak bersedekah, kan kelihatan. Kalau tauhid tidak kelihatan, karena berada di dada, keyakinan, dan itu lebih mahal, lebih besar, lebih dihargai oleh Allah. Insyaallah antum masih ingat 4 syarat untuk bisa masuk ke 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa 'adzab. Masuk ke kelompok 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 4 kan? La yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak bertatayur, tidak berobat dengan kain, hanya
tawakal kepada Allah, ada di situ perbuatan jawari? Tidak ada. Ya. Tidak pernah tertinggal puasa Daud, tidak pernah tertinggal puasa sunat, nggak ada di situ. Yang ada adalah sesuatu yang tidak terlihat, tidak berobat dengan kai, tidak minta diruqyah, la yastarqun, tidak tatayur, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah. Ya. 4 hal ini kelihatan? Enggak kelihatan. Tidak berobat dengan kai, kan enggak kelihatan. Tidak minta diruqyah, yang kelihatan yang tatayur justru. Yang tidak tatayur enggak kelihatan, diam. Nah, maka Allah enggak suka, Allah enggak suka, bahkan benci kepada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi ditampakkan, dipamerkan, ditunjukkan kepada manusia. Allah enggak suka, padahal rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Tapi itu semua dilakukan untuk manusia, pamer, riya, sum'ah. Kalau tauhid kan nggak bisa dipamerkan. Orang di dada, di hati, itu lebih dihargai oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, mari kita ikuti penjelasan dari beliau. هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله. Bab ini seolah menjadi penyempurna dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya apa? Fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Salah satunya bisa menghapus dosa-dosa. Bab ini man haqqaqat tauhid, barang siapa yang mewujudkan tauhid dalam dirinya, mempraktekkannya, istilah Nabi menggigit dengan gigi geraham, maka masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab pasti tanpa azab. Enggak mungkin tanpa hisab tapi diazab. Ya. Tanpa azab belum tentu tanpa hisab. Ya. Bi ghairi hisab ay bi ghairi hisabin wala azabin. Tanpa hisab, tanpa azab. Jangankan diazab, dihisab aja tidak. Mana amalmu? Ditanya-tanya bagaimana keadaanmu, bagaimana hartamu, bagaimana ini, enggak ada. Luar biasa. Derajat yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat besar, diberikan oleh Allah kepada orang yang betul-betul bertauhid. Li'anna alladhi qablahu, karena bab sebelumnya, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, karena bab sebelumnya adalah bab tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Tanpa taubat, ya, iya, dohirnya iya. Tanpa taubat, tapi dia bertauhid. Maksudnya tanpa taubat ini secara khusus ya, bahwa dia berhenti, iya. Bahkan ada riwayat, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasul, Nabi menjawab, iya, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Luar biasa tauhid.
Maka salah besar kalau hari ini ada seorang da'i yang mengecilkan dakwah tauhid. Dikiranya dakwah tauhid itu dakwah yang ketinggalan zaman, dakwah yang sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ini, dakwah yang tidak menarik lagi. Dakwah tentu tidak boleh memilih mana yang menarik, mana yang tidak menarik. Menarik tidak menarik harus disampaikan, namanya dakwah, bukan hiburan. Kalau hiburan iya, yang disukai masyarakat apa, yang disukai oleh warga sini apa, itu hiburan. Dakwah bukan hiburan. Suka nggak suka ini harus disampaikan, disukai atau tidak mereka harus dengar ini. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Selanjutnya bukan urusan si da'i, mau terima atau tidak bukan urusan si da'i. Famin fadlihi hadzal fadlul azim. Salah satu keutamaan tauhid adalah bab ini. Bayangkan masuk surga tanpa hisab, tanpa siapa kalau antum tahu? Kelasnya para nabi, para rasul. Tanpa hisab, tanpa adab itu kelasnya para nabi, para rasul. Bisa diraih oleh siapapun asal dia mewujudkan tauhid. Asal dia tidak ada kepercayaan sedikit pun dengan jimat, keris, dukun, kuburan keramat, tempat keramat, angker segala macam. Gak ada dia percayanya sedikit pun. Lihat hari ini masyarakat kita. Ya jangankan orang awamnya, ustadznya terkenal mengatakan, dengan bodohnya apa bedanya keris dengan ATM misalnya. Ini kan bodoh sekali. Orang kota kemana-mana nggak bawa kartu ATM, nggak pede katanya. Ya sama aja. Orang kampung kemana-mana nggak bawa keris, nggak pede. Ini kan bodoh sekali. Ya. Ucapan yang sangat bodoh sekali. Menyamakan kartu ATM dengan keris. Kartu ATM jelas itu asbab. Karena bawa kartu ATM berarti bawa duit. Dengan duit bisa beli ini, beli itu. Keris apa? Asbab apa? Ini bodoh. Ini bukan orang awam yang bicara. Seorang ustaz terkenal jahil. Gimana awamnya? Ini kejahilan luar biasa hari ini. Ya. Mereka tidak bisa membedakan mana asbab, mana bukan asbab. Kalau asbab bukan syirik. Ya. Ada banyak ular di tempat ini, tapi saya merasa tenang karena saya bawa pistol. Saya sudah sering latihan nembak pakai pistol misalnya. Banyak orang bilang ini ada beberapa binatang buas. Ya. Pistol saya isi 15 peluru misalnya, ya kan? Saya merasa tenang. Apakah ini syirik? Tidak. Karena memang asbab. Kalau saya merasa tenang karena saya bawa jimat, bawa wafak, bawa raja, bawa tulisan-tulisan Arab di sabuk saya, di kantong saya, itu syirik. Karena kan bukan. Kalau pistol kan bisa nembak, bisa mati itu binatang buas dengan pistol. Itu tidak syirik. Syirik adalah meyakini sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Ini syirik. Adapun itu betul-betul asbab, merasa tenang, enggak syirik. Walaupun tentu kita yakin seyakin-yakinnya, kalau Allah menghendaki kita mati, mati walaupun kita bawa pistol. Memang itu sudah ajal kita.
Ya, tapi bahwa itu asbab kita yakini boleh tidak syirik. Yang syirik sekali lagi yang bukan asbab. Untuk membedakan mana asbab mana bukan asbab, saya kira anak SMP juga tahulah. Dia kan? Oh ini asbab, oh ini bukan asbab. Saya kira anak kecil juga tahu. Ya. Nggak perlu kuliah dulu, nggak perlu jadi profesor doktor dulu untuk mengetahui ini asbab atau bukan. Ya. Alladhi yas'a ilaihi kullu aqilin, di mana semua orang yang berakal mestinya berusaha ke situ. Ya, bayangkan masuk surga tanpa dihisab. Ya. Hanya orang yang tidak berakal, yang tidak mementingkan tauhid. Bayangkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kok diremehkan dakwah seperti ini? Berarti nggak punya akal dia. Betul-betul nggak berakal. Ya. Kecuali sekedar rezeki lancar, panjang umur, ya, badannya jauh dari penyakit, ya. Itu pun banyak yang rebutan, ya kan? Badan sehat terus, rezeki lancar, panjang umur, jauh dari mara bahaya, banyak yang rebutan itu kan. Padahal kan dinikmati sampai kita mati doang. Ini khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu nggak tertarik, aneh. Aneh. Kecuali nggak percaya sekalian, udah selesai. Percaya apa itu surga, apa itu neraka, nggak ada. Surga itu ya di dunia ini. Ketika banyak uang, pangkat tinggi, bisa memerintahkan ratusan ribuan orang, itulah surga. Ketika nggak punya uang, tidak punya penghasilan, utang di mana-mana, itulah neraka. Orang kafir seperti itu. Surga neraka ya di dunia ini. Kita bukan orang kafir, insya Allah. Kita orang yang beriman. Kita yakin dengan qala Allah wa qala Rasul. Kita yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang surga yang ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kita yakin dengan penjelasan Allah dan Rasulnya bagaimana dahsyatnya azab neraka. Maka kita yakin bahwa surga tidak ada yang menandingi. Apa yang ada di dunia ini tidak ada yang menandingi, menyamai sedikit pun. Maka orang yang berakal tentu akan menomorsatukan tauhid. Wa huwa dukhulul jannati bighairi hisab. Di mana dengan tauhid tersebut kita bisa masuk surga insyaallah tanpa hisab. Kemudian seperti biasa beliau bahas nahwunya. Beliau bahas man. Syartiyah, man di sini bukan bertanya siapakah, bukan. Tapi bukan kalimat tanya, ya. Atau sering diterjemahkan dalam bahasa kita barang siapa. Barang siapa kan bukan nanya. Aman ini syartiyah, syarat. Ya. Ada huruf syarat, ada fi'il syarat. Apa fi'il syaratnya? Haqqaqa. Barang siapa yang mewujudkan, mempraktekkan tauhid, ada syarat pasti ada ya. Ada syarat pasti ada jawab. Jika begini-begini maka itu jawabnya. Apa jawabnya? Dakhalal jannata bighairi hisab. Pasti akan masuk surga tanpa hisab. Ini jawabnya. Barang siapa yang mempraktekkan, mewujudkan tauhid, pasti akan masuk surga tanpa hisab.
Kemudian beliau bahas bila hisabin, tanpa hisab, la yuhasabu la 'alal ma'asi wa la 'ala ghairiha. Tidak dihisab atas kemaksiatan. Pernah berzina, pernah minum khamr, pernah berjudi, pernah meninggalkan sholat, pernah tidak puasa Ramadan, pernah ini, pernah itu, tidak akan dihisab. Ya. Mulia sekali ini orang yang bertauhid, mahal sekali harganya. Kemudian wa tahqiqut tauhid takhlisuhu minasyirki. Apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, adalah takhlisuhu minasyirki. Jangan sampai tauhid itu tercampur dengan syirik sedikit pun. Jangan sampai. Jadi betul-betul bersih murni. Saking bersihnya, Nabi mencontohkan nantang. Ditantang oleh Nabi. Apa? Kesialan di bulan Syawal menjadi kebiasaan, keyakinan orang Arab jahiliyah. Menikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Apa ini? Syirik bukan? Jelas. Kan bukan asbab. Kalau asbab tidak syirik. Ya. Nikah di pinggir jurang itu bisa mendatangkan sial. Syirik enggak? Ya enggak. Ya, orang di pinggir jurang. Gitu kan? Itu asbab. Atau nikah dekat lubang-lubang ular berbisa, itu bisa mendatangkan sial. Benar, itu asbab. Kalau bulan Syawal apa? Kalau di kita bulan Suro misalnya, atau tempat lain bulan ini, bulan itu, sama aja. Itu contoh saja. Contoh saja. Artinya yang bukan asbab dibikin asbab, diyakini sebagai asbab. Dan maunya setan seperti itu, maunya iblis seperti itu. Kan iblis tahu persis mana yang halal, mana yang haram, mana yang disukai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Iblis tahu persis. Kalau iblis tidak tahu persis, ya berapi bagi iblis. Gimana mau menggoda orang nggak tahu? Iblis tidak bodoh, iblis tahu persis. Mana yang syirik, mana yang tauhid, iblis tahu persis. Ya. Maka Abu Jahal, Abu Lahab teriak-teriak meyakini hanya Allah yang satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, dibiarkan oleh iblis. Hanya Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Abu Jahal, Abu Lahab kan teriak-teriak seperti itu. Sama iblis dijemur. Karena ucapan itu percuma. Walaupun benar ya, ucapan itu benar tapi percuma. Kalau tidak diikuti dengan tauhid uluhiyah, itu kan baru rububiyah. Iblis tahu persis. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak digoda dalam hal ini, udah dibiarkan aja oleh iblis, karena iblis tahu persis. Ucapan hak yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab, hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan, hanya Allah satu-satunya yang menghancurkan jagat raya alam semesta. Ucapan ini sia-sia, walaupun benar ya. Nggak bisa bikin orang masuk surga, nggak bisa. Kalau tidak diteruskan dengan tauhid uluhiyah, hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini tidak keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diberi persembahan. Allah satu-satunya yang disembah tanpa perantara. Nah, ini tidak keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Justru sebaliknya, Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah dengan perantara. Latta, Uzza, Hubal, Manat. Persis seperti yang terjadi ribuan tahun yang lalu
menjelang diutusnya Nabi Nuh. Mereka menyembah Allah lewat Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Sama dengan kaum kita hari ini, menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala, mesti ke Cirebon, ke Demak, ya, ke Madura, ke makam syekh ini. Apa bedanya? Mirip, sama. Yang dituju Allah lewat orang-orang yang sudah mati. Mana ada para sahabat mendekatkan diri kepada Allah lewat kubur Nabi? Tidak ada. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendekatkan diri kepada Allah lewat kubur Nabi Ibrahim, kubur Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria. Enggak ada. Tidak ada kuburan para nabi, para rasul yang diketahui ada di mana. Kuburan Nabi Ibrahim di mana? Enggak ada yang tahu. Kuburan Nabi Musa di mana? Enggak ada yang tahu. Kuburan Nabi Yahya, Zakaria di mana? Enggak ada yang tahu. Kalau kuburan orang soleh itu ada manfaatnya, pasti ketahuan. Allah bikin tahu nih, kuburnya Ibrahim nih, kuburannya Musa nih, kuburannya Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Nuh. Kalau ada gunanya, nggak ada gunanya. Kuburan manusia sesoleh apapun nggak ada gunanya. Yang ada gunanya itu ajaran-ajaran mereka, nasihat-nasihat mereka, ilmu yang mereka sampaikan waktu di dunia. Adapun kuburannya nggak ada faedahnya. Lihat kaum kita, kuburan Kiai Anu, kuburan Mbah Anu, kuburan Syekh Anu, luar biasa. Kuburiyun, ya. Seandainya kubur itu ada manfaatnya, ada gunanya, tentu para sahabat berbondong-bondong sesak kubur Nabi, dan tidak akan disembunyikan. Kubur Nabi kan tersembunyi. Orang di kamarnya Aisyah, siapa yang berani masuk kamar Aisyah? Tentu gak ada yang berani. Berarti kehilangan kebaikan banyak sekali. Mana kubur Nabi disembunyikan? Justru itu jawabannya. Kubur manusia paling soleh di muka bumi gak ada apa-apanya, apalagi cuman si A, si B, si C, ya. Kalau mau datang ke masjid, sholat berjamaah, majelis ilmu, datangi ibu antum yang sudah tua renta itu, ya. Mandikan, dicebokin, disuapi, itu keberkahan ada di situ, bukan di kuburan. Kuburan gak ada apa-apanya. Takhlisuhu minasyirki. Tauhid itu betul-betul dibersihkan, jangan ada syirik sedikit pun, setitik pun. Maka kalau ada sesuatu yang bikin syirik, tantang. Seperti Nabi tadi, nantang. Yang lain tidak berani nikah di bulan Syawal, beliau sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ditantang. Maka hari ini kalau ada syiar-syiar syirik, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Wanita hamil jangan bunuh ular, wanita hamil jangan melakukan ini dan itu, terobos, terjang, tantang. Ya. Wala yakunu illa bi umurin thalathatin, dan mewujudkan, mengikhlaskan tauhid tadi, memurnikan tauhid tadi, tidak tercampur dengan syirik sedikit pun, ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan tiga perkara. Ketika kita mewujudkan tiga perkara ini, maka tauhid kita insya Allah akan bersih murni, tidak tercampur syirik. Apa tiga perkara tersebut? Al-awwalu, yang pertama,
Yang pertama al-ilmu. Ilmu gimana kita akan mewujudkan tauhid kalau nggak tahu? Ya. Pak, ayo kita bertauhid. Ayo udah bertauhid ya, udah mulai ya bertauhid ya. Tauhid kan meyakini apa yang mau diyakini kalau nggak ada ilmunya. Jadi ada ilmunya dulu, ada khobar dulu, ada isinya dulu, gitu. Ya. Tentu dia tanya gimana cara saya bertauhid. Gitu. Yakini oleh Bapak bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sembahan yang hak di muka bumi ini kecuali Allah. Begitu ya? Iya. Yakini apa Bapak? Waduh, ntar dulu ya, pikir-pikir dulu. Berarti dia nolak ilmu. Ilmu sudah datang, tapi dia tolak. Persis seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ditolak, ditentang. Menentangnya dengan permusuhan, itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Menentangnya tidak dengan permusuhan, diem aja, itulah Abu Thalib. Sama-sama kekal di neraka. Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka, Abu Thalib juga kekal di neraka. Walaupun Abu Thalib menolak dengan lembut, walaupun Abu Thalib tetap mencintai Nabi, membela Nabi, fisik Nabi dibela, bukan ajaran Nabi SAW. فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. Tidak mungkin engkau meyakini sesuatu sebelum engkau mengetahui sesuatu itu. Ya. Datang Pak Fulan, baru dengar bahwa namanya Fulan. Asal dari mana, lulusan apa, track recordnya seperti apa, kita nggak tahu sama sekali. Apakah langsung kita meyakini dia orang baik, orang jujur, orang amanah, orang profesional? Ya tidak mungkin. Kita harus tahu dulu, ya, lulusan apa, nilainya kayak apa, dites dulu, wawancara dan seterusnya, baru kita meyakini, oh Pak Fulan ini pantas kalau jadi manajer misalnya. Ya, harus ada ilmu dulu. Termasuk ini, mewujudkan tauhid, meyakini tauhid, tentu harus ada isinya dulu, ada ilmunya dulu. Maka sebelum Allah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, sebelum kalimat itu di ayat 19 surat Muhammad ada kata-kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kata-kata fa'lam, ketahuilah, berilmulah bahwa la ilaha illallah. Suruh cari tahu dulu, la ilaha illallah itu maksudnya apa. Maka ketika kita tidak mengajarkan kepada seseorang la ilaha illallah maksudnya apa, la ilaha illallah konsekuensinya apa, la ilaha illallah kalau diucapkan lalu bagaimana, pokoknya udah ucapkan aja la ilaha illallah. Dia ilaha itu apa dia nggak tahu, illa itu nggak tahu, dan tidak diterjemahkan. Udah pokoknya ucapkan aja asyhadu an la ilaha illallah. Lalu si fulan ini mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dianggap masuk Islam. Sahkah Islamnya? Tentu tidak sah. Tentu tidak sah. Karena dia tidak faham, tidak fa'lam. Harus fa'lam dulu. Ketahui dulu la ilaha illallah maksudnya apa. Kasih tahu dulu bahwa la ilaha illallah maksudnya tidak ada sembahan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi selain Allah nggak boleh disembah, nggak boleh. Selain Allah bukan Tuhan, bukan. Selain Allah nggak boleh kita puja-puja sebagai Tuhan, nggak boleh. Jadi pohon besar itu nggak punya kekuatan sama sekali, enggak. Batu besar ini, roh-roh ini nggak punya kekuatan apa-apa, enggak. Wah, kalau begitu saya nggak terima dah. Baru dia berilmu dan dia tolak ilmunya itu. Siapa ini? Siapa ini? Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab faham betul apa makna la ilaha illallah. Tahu persis apa maksud la ilaha illallah. Itu Abu Jahal Abu Lahab. Tahu persis. Nah, karena tahu maka Abu Jahal Abu Lahab nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ditolak. Setelah dia berilmu, setelah dia tahu apa maksudnya, ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Karena kalau Abu Jahal Abu Lahab mau mengucapkan la ilaha illallah, itu Lata, Uzza, Hubal, Manat harus ditinggalkan, dirobohkan, dihancurkan. Ini Abu Jahal Abu Lahab tidak mau. Ya. Seandainya ilah itu diganti dengan Rabb, Abu Jahal Abu Lahab ucapkan oleh kalian, la Rabba illallah, tidak ada Rabb. Ya, kalau bahasa Indonesia Tuhan-Tuhan juga. Ilah artinya Tuhan, Rabb artinya Tuhan. Ya. Maukah Abu Jahal Abu Lahab mengucapkan la Rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah? Maukah Abu Jahal Abu Lahab mengucapkan itu? Mau. Mau. Karena Rabb adalah pencipta, pencipta, pemelihara, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan. Abu Jahal Abu Lahab yakin betul itu cuma Allah yang bisa. Lata, Uzza, Hubal, Manat nggak bisa. Maka ketika Abu Jahal Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy terombang-ambing di tengah lautan, yang dipanggil Lata, Uzza, Hubal, Manat apa Allah? Allah. Allah yang dipanggil-panggil. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya. Karena Abu Jahal Abu Lahab yakin betul Lata, Uzza, Hubal, Manat nggak bisa apa-apa. Itu cuma orang-orang soleh yang sudah mati. Yang lewat orang-orang soleh itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kan sama orang-orang kita hari ini. Yang lewat kuburan wali-wali itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini kebodohan yang luar biasa melanda masyarakat kita, melanda kaum kita. Lebih bodoh dari siapa? Lebih bodoh dari Abu Jahal Abu Lahab. Gitu. Lebih bodoh dari Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab yakin betul kalau Allah lah satu-satunya yang bisa bikin rizki lancar, yang bisa bikin orang sakit jadi sembuh. Lata, Uzza, Hubal, Manat nggak bisa. Nah, saudara-saudara kita sebagiannya meyakini dengan datang ke kuburan itu rizki jadi lancar, badan jadi sehat, umur jadi panjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan lebih bodoh ini dari Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Jadi kebodohan luar biasa di negeri kita ini. Dan dipelihara, dan dilindungi, dan didakwahkan.
Dai-dai mereka mendakwahkan, jangan samakan kuburan kiai ini dengan kuburan yang lain. Padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah membedakan kuburan. Lihat di Baqi, dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ul tabi'in, insyaallah sampai sekarang enggak ada bedanya. Kuburan Khalid bin Walid, kuburan Ali bin Abi Thalib, kuburan Abu Hurairah, enggak ada bedanya dengan kuburan seorang muslim yang tidak terkenal. Di kita dibedakan. Inilah yang pertama, ilmu. Jadi harus ada ilmu dulu. Ilmu dari mana? Ya tentu dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Di luar qala Allah wa qala Rasul bukan ilmu. Wiswasis syaitan. Di luar qala Allah wa qala Rasul adalah waswas syaitan, bisikan syaitan. Ilmu hanyalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah tentunya. Maka kita kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Apa kata Allah tentang dirinya, apa kata Rasulullah tentang diri Allah, kita kumpulkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah turun ke dunia, ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati dan orang yang sedang tidur. Yang sedang tidur dikembalikan lagi, yang mati tidak, kecuali nanti hari kiamat, hari kebangkitan. Allah kelak akan menampakkan betisnya dan seterusnya, dan seterusnya. Kita kumpulkan dari mana? Dari Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Bolehkah di luar itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Disinilah kesalahan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Kesalahannya di situ. Karena boleh berbicara tentang Allah di luar Al-Quran dan Sunnah. Kesalahannya di situ. Mikir, menganalisa, menimbang-nimbang, lalu menyimpulkan, Allah begini, begini, begini. Allah begini, begini, begini. Kesalahannya di situ. Seandainya mereka berbicara tentang Jibril, seandainya mereka berbicara tentang Mikail, dengan kaidah tadi, mikir, menganalisa, mereka reka, itu pun pasti salah. Apalagi ini berbicara tentang Allah. Ya, kalau mereka berbicara tentang gunung, tentang unta, tentang pohon, tentang laut, silahkan. Dipikir, dianalisa, direka-reka, silahkan. Karena itu memang makhluk dan tidak gaib. Pohon kan tidak gaib, batu tidak gaib, laut tidak gaib. Silahkan. Allah maha gaib, lebih gaib dari surga, lebih gaib dari neraka, lebih gaib dari Jibril, Mikail. Maka jangan pernah berbicara tentang Allah kecuali Allah sendiri yang berbicara tentang dirinya. Seraneh apapun kata Allah tentang dirinya, sami'na wa ta'ala. Di sini kesalahan firqah. Ya, sekarang yang kedua. Ada berapa tadi? Ada 3 ya. Yang pertama ilmu sudah, sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Al-i'tiqad. Al-i'tiqad. Apa i'tiqad? Yakin. Jadi ilmu yang datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah tadi, Allah begini, Allah begini, Allah suka yang ganjil-ganjil, Allah malu kalau kita begini-begini. Datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah sahihah tadi, maka kita yakini, yakin. Gitu.
Kalau yang ngomong guru kita, yang ngomong ustadz kita, yang ngomong si A, si B, si C, ya bisa benar bisa salah. Ini Al-Quran yang bicara bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, yang bicara Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Bagaimana kita mau menolaknya? Ya, al-i'tiqad, yakin seyakin-yakinnya. Fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhid. Jika engkau mengetahui, tahu dari Al-Quran dan Sunnah, Allah begini-begini, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah bersemayam di atas arsy, tapi walam ta'taqid, engkau tidak yakini. Apa iya ya? Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun terus dong. Kan sepertiga malam itu ada di mana-mana. Sekarang juga ada negeri yang sedang sepertiga malam. Wah nanti dulu nih. Betul ini ayat, tapi kok nggak sesuai dengan akal kita ya? Maksudnya bukan itu. Apakah dengan demikian dia tahqiqut tauhid? Enggak. Dia tidak sedang tahqiqut tauhid. Dia tidak sedang mewujudkan tauhid. Dia tidak sedang mempraktekkan tauhid. Dia sedang meragukan tauhid. Dan tidak bertauhid tentunya. Ragu. Yaitulah Asy'ariyah, itulah Maturidiyah, itulah Mu'tazilah, itulah Rafidah, itulah Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yakin seyakin-yakinnya. Seaneh apapun kalau itu kata Allah tentang dirinya, sudah sami'na wa ata'na. Antum kira para sahabat nggak merasa aneh? Emang yang bisa mikir kayak gitu cuman kita, sahabat nggak bisa mikir. Ya. Emang sahabat itu bodoh-bodoh begitu? Dikiranya sepertiga malam itu cuman di Madinah doang begitu? Di tempat lain nggak ada sepertiga malam begitu? Ya. Sahabat tidak bodoh. Ya. Tapi nggak ada sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu Allah sibuk naik turun? Nggak ada. Nggak ada. Sebesar apa arsy Allah itu ya Rasul sehingga Allah bersemayam di atas arsy? Nggak ada. Sebesar apa jari Allah kok bisa membolak-balikkan hati manusia ya Rasul? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Karena yang sedang dibicarakan adalah Allah, zat yang maha gaib. Nggak mungkin ada pembahasan tentang Allah. Yeah. Padahal hati manusia kan jutaan miliaran, gimana membolak-balikkannya? Itu. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Yas'alunaka an wajhillah, nggak ada. Yas'alunaka an yadillah, nggak ada. Yas'alunaka an istiwa'illah, nggak ada. Yang ada yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, yas'alunaka an syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram, tentang hilal, tentang darah haid. Enggak ada tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia, enggak ada. Jadi apa kata Allah tentang dirinya lewat lisan Nabi SAW diterima bulat-bulat oleh para sahabat tanpa pembahasan. Maka belajar tauhid versi sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, enak seenak-enaknya, mudah semudah-mudahnya, selesai. Karena memang pembahasan tauhid itu kan sedikit. Antum lihat kitab tauhid tipis. Ya, kitab-kitab tauhid tipis, beda dengan kitab fikih berjilid-jilid.
Nah, sesuatu yang sangat mudah itu, yang mestinya selesai dalam waktu yang singkat, sekarang habis waktu. Ya. Habis waktu siapa? Ar-Razi. Fakhrul Razi habis waktu untuk berbicara qala wakila. Habis waktuku, nyesel dia. Di akhir kehidupannya Fakhrul Razi ini nyesel. Dia ahlul filsafat, berbicara tentang Allah versi filsafat, versi Socrates, Aristoteles, Plato, orang-orang kafir itu ya. Karena mereka ini kan orang-orang baik ya, Socrates, Aristoteles, Plato, para filosof Yunani ini kan orang-orang baik. Mereka pernah diskusi ketika membahas wanita-wanita yang ada di panggung meliak-liuk gitu, wanita-wanita yang ditonton oleh para lelaki, dibahas oleh mereka, ini sebetulnya ini jenis manusia apa hewan ya gitu. Saking baiknya mereka, nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Mereka baik. Mereka secara fitrah baik, ingin tahu Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu kayak apa. Maka mereka berpikir, mereka diskusi Tuhan itu apa, Tuhan itu seperti apa. Bahwa Tuhan itu ada dan jumlahnya satu, mereka yakin seyakin-yakinnya. Itu kan fitrah manusia, nggak bisa dibohongi. Nggak usah ada yang ngasih tahu. Fitrah yang tidak rusak, insya Allah pasti akan mengakui Tuhan itu ada. Biasanya yang tidak mengakui itu karena kesombongannya atau mungkin mulutnya doang ya. Coba siapa itu, Stephen Hawking itu, seandainya berada sendirian di tengah laut ya, insya Allah fitrahnya akan keluar, Tuhan tolonglah aku ya. Dia nggak bawa handphone, dia nggak bawa apa-apa, dia sendiri, nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah Rabbul Alamin. Akan keluar aslinya, akan keluar fitrahnya, Tuhan gitu. Ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tadi ya. Nah sayang mereka nggak dapat wahyu. Si kafir Plato, Socrates, Aristoteles, orang-orang baik yang ingin menyembah Tuhannya, mengakui adanya Tuhan, sayang nggak dapat wahyu, nggak diperkenalkan dengan Nabi, Rasul. Mereka juga bukan Nabi, bukan Rasul. Hanya meraba-raba, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Itulah yang ditulis dalam ilmu filsafat, dan itu yang dibaca oleh kaum muslimin. Itu yang mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun, itu yang mempengaruhi Ibnu Abi Du'ad, itu yang mempengaruhi Ibnu Khaldun ya, Ibnu Sina dan lain-lain. Kaum muslimin yang terkena syubhat falasifah, mereka mengira bahwa ilmu filsafat itu benar. Kalau urusan dunia benar, betul ya. Mereka bisa pesawat, handphone diawali dengan apa? Filsafat, betul. Kalau ilmu dunia kan menemukan sesuatu. Ini untuk Tuhan ya nggak bisa. Mosok menemukan sesuatu tentang Tuhan, nggak ada. Menemukan sesuatu tentang sholat, nggak ada. Menemukan sesuatu tentang saum, nggak ada. Nggak ada penemuan baru dalam agama, dalam Islam, dalam akidah, dalam tauhid, tidak ada. Itu semuanya lama. Semuanya harus merujuk kepada satu manusia, Rasulullah Muhammad SAW, yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Mana contoh orang yang sudah berilmu tetapi tidak menerima ilmu itu? Tadi Abu Jahal, Abu Lahab. Dikisahkan oleh Allah di surat, di awal-awal surat Sad. Mereka mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan
Aja'ala, ja'alnya fa'ilnya huwa di sini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad akan jadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah saja? Ilah itu ada banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Ada yang terbesar Allah. Gitu. Ilah itu banyak. Kenapa mau dibikin satu ilah saja? La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Aneh. Inna hadza la syai'un ujab. Aneh Muhammad ini. Mosok ilah-ilah yang banyak mau dibikin satu ilah. Aneh Muhammad. Begitu Abu Jahal Abu Lahab. Berarti telah datang ilmu kepada Abu Jahal Abu Lahab bahwa ilah itu cuma satu, yaitu Allah. Ilah yang satu yaitu Allah. Datang ilmu itu kepada Abu Jahal Abu Lahab, ditolak dengan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Mosok ilah-ilah yang banyak mau dibikin satu ilah doang? Aneh. Ilah itu mestinya banyak. Dengan demikian tahulah kita bahwa Abu Jahal Abu Lahab tidak menolak Allah, tidak membenci Allah, tidak anti Allah. Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi tidak sendirian, tidak Allah doang gitu. Ada Allah juga, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat juga. Bahkan di awal-awal surat Az-Zumar kan mereka tidak merasa menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Mereka tidak merasa, yang disembah tetap Allah. Mereka mengucapkan kalimat yang diabadikan oleh Allah, ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka itu perantara antara kami dengan Allah. Lihat. Jadi mereka tidak merasa menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tetapi menyembah. Maka ketika saudara-saudara kita mengatakan kami datang ke kuburan Cirebon tidak nyembah kuburan, kami datang ke kuburan Demak, Banten, bukan nyembah kuburan, tetap menyembah Allah. Kita dekatkan diri Allah lewat kuburan orang-orang soleh itu. Ini mirip ucapan siapa tadi? Abu Jahal Abu Lahab. Apa bedanya? Lata, Uzza, Hubal, Manat diganti dengan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan-sunan yang lain. Apa bedanya? Nggak ada bedanya dalam hal ini. Bahwa Abu Jahal Abu Lahab membenci Rasulullah SAW, saudara-saudara kita ini semuanya mencintai Rasulullah SAW, yaitu urusan lain. Ini dalam masalah ini, dalam masalah ini sama, tauhidnya sama, rusak, sama-sama rusak. Keyakinannya, akidahnya sama, akidah batilah. Mereka mengucapkan kalimat tadi, aja'alal alihata ilahan wahidan. Mosok Muhammad jadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu Tuhan. Berarti mereka sudah kedatangan ilmu. Berarti mereka sudah dengar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ilah itu hanya satu. Cuman apa yang keluar dari lisan Nabi tidak mereka percayai, malah ditolak. Fama'taqadu infiradallahi bil uluhiyah. Mereka tidak meyakini kalau Allah itu cuma satu-satunya yang dalam masalah uluhiyah, yang boleh diberi persembahan, yang boleh diletakkan sesuatu, ya, menyembelih karena Allah boleh, menyembelih karena Lata, Uzza, Hubal, Manat boleh. Begitu. Kesalahan Abu Jahal Abu Lahab di situ.
Ada pertanyaan?